Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wardah. Saya dosen jurusan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tentang Dosen pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 bahwa seorang dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan memperluas ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kewajiban Tridharma perguruan tinggi telah saya laksanakan, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, demikian itu tentu sesuai dengan bidang keilmuan dan latar belakang pendidikan saya, yaitu mengambil konsentrasi ekonomi Islam pada jenjang pendidikan S2. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu Pengantar Bank Syariah. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka bukti bahwa pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Berikut saya paparkan mata kuliah Pengantar Bank Syariah. Mata kuliah Pengantar Bank Syariah ini adalah mata kuliah dengan nilai bobot 3 SKS. Mata kuliah Pengantar Bank Syariah ini hadir pada setiap semester genap. Perkuliahan ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester, sedangkan pada pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan mata kuliah Pengantar Bank Syariah, izinkan saya terlebih dahulu memberikan pemahaman terkait dengan mata kuliah Pengantar Bank Syariah. Mata kuliah Pengantar Bank Syariah ini hadir untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan konsep, ciri-ciri, tujuan, sejarah, dan berbagai produk pembiayaan yang ada di dalam perbankan syariah. Nah, dengan pemahaman tersebut, mahasiswa dapat mengetahui keistimewaan lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, serta mampu memberikan penilaian terhadap kebersihan lembaga keuangan syariah. Representasi ini sebenarnya dapat digunakan sebagai bentuk atau model terhadap berbagai macam situasi permasalahan yang terjadi dalam transaksi ekonomi. Model ataupun strategi tersebut dapat digunakan dan menjadi solusi dalam pemecahan permasalahan dalam ekonomi. Sebagai salah satu contoh, beberapa literatur menyebutkan bahwa nelayan adalah kelompok masyarakat miskin, padahal memiliki potensi yang tinggi yang seharusnya sudah dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan nelayan ataupun keluarganya. Nah, salah satu permasalahan yang mendasar yang ada di lingkungan nelayan tersebut adalah permodalan. Mereka terjerat dalam pembiayaan, sulitnya dalam mengangsur utang sehingga mengakibatkan sulitnya untuk mengembangkan usahanya. Penerapan solusi atau alternatif pembiayaan dari prinsip syariah tentu ada dampak yang ditimbulkan. Maka dari model pembiayaan berbasis syariah tersebut dapat kita lihat apa dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan usaha nelayan, dan nantinya menjadi solusi untuk lembaga keuangan lainnya, dan menjadi pembiayaan alternatif. Demikian kemampuan esensial yang diperoleh mahasiswa pada mata kuliah Pengantar Bank Syariah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Pengantar Bank Syariah, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar bank syariah, sejarah, tujuan, ciri-ciri, dan keistimewaan bank syariah, dasar berdirinya bank syariah, produk-produk bank syariah, dan mampu menilai kesehatan bank syariah itu sendiri. Adapun referensi buku yang saya gunakan pada mata kuliah Pengantar Bank Syariah yaitu Muhammad Syafi Antoni dengan judul buku Bank Syariah dari Teori ke Praktis. Yang kedua adalah Adi Warman Karim dengan judul buku Analisis Fikih dan Keuangan. Dan yang ketiga adalah Ismail Yusanto dengan judul buku Ekonomi Islam. Dan yang keempat adalah Ismail dengan judul buku Perbankan Syariah, serta berbagai referensi artikel, jurnal, dan berbagai video pembelajaran lainnya. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Pengantar Bank Syariah yaitu DIE. Berikut penjelasannya. DIE, Delivery Interaction Assessment. Delivery merupakan penyampaian materi. Penyampaian materi pada mata kuliah Pengantar Bank Syariah ini saya laksanakan dengan ceramah, diskusi, membahas studi kasus, serta presentasi. Namun karena kondisi pandemik pada saat ini, maka kemudian kuliah dilaksanakan secara online melalui Zoom, Google Meet, dan Google Classroom. Interaction, yaitu menjelaskan bagaimana saya sebagai selaku dosen menjalin hubungan interaksi dalam proses belajar mengajar.
agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Adapun interaksi yang saya gunakan yaitu partisipasi aktif mahasiswa. Adapun teknik yang saya gunakan yaitu forum diskusi, di mana pada Zoom dan Google Meet, dan dilakukan pada topik-topik pertemuan berlangsung. Kemudian mengisikan pertanyaan-pertanyaan di sela-sela pemaparan materi. Kemudian membagi kelompok diskusi untuk membahas berbagai isu-isu yang terupdate. Asesmen dalam komponen ketiga ini saya lakukan yaitu penugasan, kuis, juga partisipasi mahasiswa pada saat diskusi, dan juga menjawab pertanyaan. Bentuk penilaian ini sebenarnya sudah saya sampaikan di awal pertemuan, sehingga mahasiswa dapat mengetahui secara transparan dari mana indikator penilaian dalam memperoleh nilai, sehingga mahasiswa lebih siap dalam mempersiapkan diri dalam mengikuti perkuliahan di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di pertemuan ke-6. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan dengan tema bagi hasil atau Proof and Sharing. Nah, Proof and Sharing ini juga biasa disebut dengan kerjasama usaha. Oke, mungkin ada di antara kalian yang mau memberikan pendapatnya terkait dengan apa itu bagi hasil. Oke, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan saya Muhammad Rosfi Ali. Baik, terkait dengan bagi hasil itu sendiri menurut saya adalah satu kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian, ya, mungkin seperti itu. Oke, baik, bagus sekali jawabannya. Jadi bagi hasil itu sendiri merupakan pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah. Di dalam bank syariah juga sekaligus ini merupakan pembiayaan yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Nah, kemudian Proof and Sharing ini merupakan kesepakatan, tadi disampaikan Muhammad Asfi, kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kerjasama usaha. Nah, untuk membagi keuntungan dari hasil usaha dengan cara bagi hasil. Oke. Dalam pembiayaan kerjasama usaha ini, bank syariah tidak membebani bunga kepada nasabahnya, akan tetapi ikut serta dalam berinvestasi. Nah, nantinya hasil investasi yang diterima dalam bentuk bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh si nasabahnya. Oke, untuk bagi hasil ini sendiri dalam perbankan syariah itu adalah salah satu cara pihak bank syariah mengambil keuntungan ya, mengambil keuntungan. Nah, sedangkan pada bank konvensional pengambilan keuntungannya itu disebut dengan bunga. Jadi bunga bank begitu. Jadi untuk bagi hasil ini sendiri ataupun bunga pada perbankan konvensional itu nanti akan ada pembahasan khusus terkait dengan hal tersebut. Nah, akan tetapi untuk diskusi ataupun pemaparan materi untuk hari ini silahkan dicatat, dipelajari dengan baik-baik karena ada berhubungan antara materi satu dengan materi yang berikutnya yang ingin dipelajari. Oke, selanjutnya. Oke, jadi untuk bagi hasil ini sendiri atau produk pembiayaan bagi hasil ini terdiri atas 4 akad di dalam perbankan syariah. Yang pertama ada musyarakah, mudarobah, muzaroah, dan musakah. Ya, jadi keempat akad ini yang akan didiskusikan. Oke, katakanlah kita diskusikan ya keempat akad yang ada di dalam perbankan syariah ini. Oke,
Oke, selanjutnya adalah musyarakah. Apa sih itu musyarakah? Nah, akad musyarakah ini merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi di sini ada pernyataan terkait dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama-sama. Jadi intinya untuk akad musyarakah ini atau bagi hasil ini dalam perbankan syariah tidak hanya membagi keuntungan saja, tetapi juga membagi resiko atas usaha bisnis yang dilakukan ya oleh si nasabahnya tersebut. Oke, lanjut. Adapun landasan syariah daripada akad musyarakah ini yaitu Al-Qur'an surat As-Sa'ad ayat 24 yang artinya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, adapun hadis yaitu riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidaklah mengkhianati yang lain. Jika salah satu pihak telah mengkhianati, maka aku keluar dari mereka. Jadi apa yang saya sampaikan atau landasan yang saya sampaikan di sini terkait dengan akad musyarakah ini sebenarnya banyak sekali landasan terkait dengan musyarakah ini, tetapi yang saya tampilkan hanya dua ya. Kalau misalnya mau memperkaya landasan syariah terkait dengan musyarakah ini, silakan di googling ya. Nah, banyak sekali di situ keterangannya. Oke, baik. Selanjutnya adalah manfaat dari musyarakah ini. Oke, yang pertama, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabahnya meningkat. Oke, yang artinya bahwa peningkatan profit atau usaha yang dijalankan oleh si nasabahnya ini menjadi keuntungan yang dapat dinikmati kedua belah pihak ataupun pada saat usaha yang dilakukan mengalami penurunan. Maka kemudian pembagian atas profit ini tersebut juga akan mengalami penurunan. Akan tetapi juga menjadi situasi tersebut menjadi resiko bisnis oleh nasabahnya. Jadi seperti itu ya jalannya terkait dengan pembiayaan musyarakah ini sendiri. Kemudian bank tidaklah berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu, tetapi sesuai dengan pendapatan bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative rate. Oke, jadi perlu saya juga jelaskan terkait dengan negative rate di sini. Jadi negative rate ini di sini adalah suatu keadaan di mana suku bunga tabungan lebih tinggi dibandingkan suku bunga pinjaman. Keadaan ini akan menyebabkan kerugian kepada pihak bank karena mereka akan terus-menerus membayar kepada pihak ketiga untuk nasabah atau uang mereka yang terus-menerus tersimpan sedangkan jarang mendapatkan bunga pinjaman. Oke, jadi bank konvensional sangatlah rawan dengan keadaan ini atau negative rate ini karena bank ini menggunakan sistem bunga yang meskipun suku pinjaman bank ini rendah, bank masih haruslah membayar bunga tabungan tersebut. Lain halnya dengan perbankan syariah yang tidak akan terkena dampak daripada negative rate ini. Karena dalam perbankan syariah tidak ada kewajiban dari bank untuk membayar bunga. Hanya ada bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan bank. Dan ini pula lah yang menjadikan keunggulan perbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Yang menjadikan sistem ini, sistemnya ini kuat ya di dalam perbankan syariah. Oke, yang nomor 3 yaitu pengembalian pokok pembiayaan sesuai dengan cash flow usaha nasabah sehingga tidaklah memberatkan nasabahnya. Jadi berapapun profit nasabah, maka kemudian pengembalian pokok pembiayaan tersebut disesuaikan arus kas nasabah sehingga tidak memberatkan ya nasabahnya. Jadi ini juga mengurangi resiko bisnis yang dijalankan oleh nasabahnya tersebut. Kemudian nomor 4, bank akan selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar halal, aman dan menguntungkan.
Oke, hal ini menjadi sangatlah bermanfaat bagi nasabah ya, yang menginvestasikan dananya ke bank syariah karena investasi-investasi tersebut disalurkan kepada usaha-usaha yang halal atau usaha secara produksi misalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Sebagai contoh, usaha produksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu yaitu minuman beralkohol, memproduksi rokok, dan lain-lain sebagainya yang tidak dibolehkan dalam Islam. Oke, kemudian yang kelima, ada prinsip bagi hasil, bank akan menagih penerima pembiayaan berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Oke, dengan prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menerima pembiayaan nasabah satu jumlah bunga berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh bank itu sendiri. Oke, selanjutnya ada resiko. Oke, jadi ini resiko yang dialami ya oleh pihak perbankan syariah terkait melakukan transaksi bagi hasil tersebut. Oke, yang pertama, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan di dalam kontrak. Kemudian, lalai dan kesalahan yang disengaja. Kemudian, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidaklah jujur. Oke, risiko-risiko demikian ini dapatlah diantisipasi sendiri oleh pihak bank syariah ya, dengan mengembangkan atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada bank. Oke, terutama dalam pengelolaan dan pengawasan pembiayaan sampai membentuk budaya pengelolaan yang sesuai dengan karakter bank syariah itu sendiri. Kemudian, budaya pengelolaan yang telah terimplementasi ini di bank ini tercermin dari attitude para staf yang baik, yaitu memiliki pemahaman yang jelas tentang karakter bank syariah dan risiko-risiko pembiayaan yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Oke, selanjutnya ada mudharabah. Apa itu mudharabah? Yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama adalah saibul mal, yaitu pihak bank syariah ya, kemudian menyediakan dana 100% dan pihak lainnya menjadi pengelola mudharib. Oke, jadi yang membedakan tadi antara musyarakah dan mudharabah yaitu terletak sumber dananya itu dari mana. Kalau sumber mudharabah ini sumber dananya dari pihak perbankan, sedangkan pada musyarakah ini sumber dananya itu berasal dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Baik itu pada musyarakah ya, baik itu dananya berupa modal uang ya, maupun alat-alat produksi. Nah, itu kemudian bisa digunakan pada akad musyarakah ini. Oke, adapun landasan syariah terkait dengan akad mudharabah ini yaitu Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 20 yang artinya dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan. Jual beli secara tangguh, muqarradah atau mudharabah, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Oke, adapun manfaatnya saya pikir sama saja ya dengan pembiayaan akad musyarakah ini, yaitu pertama, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Kemudian yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan bank sendiri. Kemudian pengembalian pokok pembiayaan sesuai dengan cash flow usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Kemudian yang keempat adalah bank akan selektif dan hati-hati mencari usaha yang halal, aman, dan menguntungkan. Kemudian yang kelima adalah prinsip bagi hasil, di mana bank menagih penerima pembiayaan berapapun yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis. Oke, untuk resikonya saya pikir juga sama ya dengan akad musyarakah, yaitu lalai dan kesalahan disengaja ya. Kemudian penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya ini tidak jujur. Oke. Selanjutnya adalah akad musakah.
Adapun pengertian dari akad musaka ini adalah kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan ini memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami, dan pemeliharaan dengan imbalan bagi bagian tertentu presentasi dari hasil panen. Kemudian adapun landasan hadisnya yaitu diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tanah Khaybar kepada penduduknya waktu itu mereka masih Yahudi untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buahan dan tanaman. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengelola tanahnya secara muzaroah dengan resiko bagi hasil 1/3 dibanding 2/3, kemudian 1/4 dibanding 3/4, 1/2 dibanding 1/2. Nah, untuk model pembagi hasilan ini kemudian akan ditentukan atau disepakati kedua belah pihak. Nah, nantinya kemudian kalaupun misalnya nasabahnya ini kedua belah pihak menentukan oke, untuk kerjasama usaha ini kita pembagian keuntungannya misalnya 1/3 dibanding 2/3. Nah, entah itu yang memiliki tanah mendapatkan 1/3 ataupun si penggarap mendapatkan 2/3. Itu tergantung dari kesepakatan sebelum melakukan kerjasama usaha ini. Oke, baik, saya lanjut. Maka Rasulullah pun bersabda, hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya. Oke, selanjutnya adalah, ini yang terakhir ya, musaka, akad musaka, yaitu bentuk yang lebih sederhana dari muzaroah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaannya. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Oke, adapun landasan syariahnya yaitu hadis Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaybar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan mereka memperoleh presentasi tertentu dari hasil panen. Oke, demikian pemaparan materi pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya. Saya persilahkan. Saya Bu bertanya. Oke, silakan Mida. Adik Mida. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya. Nama saya Hamidah. Iya. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana penanggungan resiko pembiayaan oleh yang melakukan transaksi, di mana seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk pembiayaan bagi hasil ini resiko ditanggung bersama. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Oke, terkait dengan pertanyaan ini, tadi saya membahas terkait dengan bagi untung dan bagi rugi ya pada pembiayaan bagi hasil. Oke, baik, untuk mungkin untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu saya menerangkan terkait dengan bagi untung dulu ya, keuntungan. Bagaimana sih pembagi keuntungan dalam perbankan syariah? Nah, pada bank syariah pembagian keuntungannya itu ditentukan dalam bentuk presentasi. Jadi tadi saya sampaikan presentasi seperti apa, bukan dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu. Jadi nominal rupiah tertentu itu menyebutkan nominal rupiah, misalnya dalam transaksi kerjasama usaha ini saya mau mengambil keuntungan 2 juta ataupun 3 juta, itu ditentukan oleh pihak perbankan syariah. Nah, itu dalam sistem bunga itu menggunakan. Jadi ada kewajiban ya, ada kewajiban yang bersifat pasti, wajib dan harus diberikan oleh pihak perbankan atas transaksi tersebut. Nah, berbeda dengan perbankan syariah ya, yang tidak menyebutkan nominal rupiah tertentu tapi dinyatakan persentasi ya, seperti misalnya 50 banding 50, 70 banding
30 ataupun 60 banding 40 atau bahkan 90 dibanding 1 itu masih diperbolehkan dalam bagi hasil tersebut. Nah, akan tetapi kemudian untuk pembagian hasil ini kemudian ditentukan ya, tadi disepakati 50 dibanding 50 ini antara kedua belah pihak, entah itu pihak perbankan memilih 50 untuk pengambilan keuntungannya dan 50 lagi untuk nasabahnya, ataupun bahkan 70 dibanding 30. Itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Oke, untuk bagi rugi ya, bagi rugi. Jadi ada bagi ruginya juga untuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini. Jadi pihak bank syariah dalam penanganan kerugian ini yang dialami oleh si nasabah atas usahanya yang dikelola, maka atas dasar analisis usaha yang dijalankan oleh si nasabah, maka kemudian ditentukan penyebab usaha tersebut rugi. Nah, apa penyebab usaha ini rugi? Maka kemudian dapat ditentukan oleh pihak si perbankan syariah. Nah, kemudian ditentukan misalnya kerugian ini terjadi akibat kelalaian oleh si nasabahnya tersebut. Maka kemudian si nasabahnya tersebut itu harus wajib ya mengembalikan pengambil bagi hasil ataupun modal dasar yang dipinjam. Nah, akan tetapi kemudian jika dari hasil analisis tersebut didapatkan bahwa kerugian ini terjadi dikarenakan adalah memang resiko bisnis ataupun bukan dari kelalaian si nasabahnya tersebut. Jadi bisa saja modal daripada yang diberikan oleh pihak perbankan syariah itu sendiri tidak dikembalikan 100% oleh pihak nasabah yang melakukan peminjaman modal usaha tersebut. Jadi ada keadaan tertentu yang bisa dibagi rugi dan kemudian dan bisa tidak ya membagi kerugian tersebut. Jadi harus ada dasar analisis daripada kenapa kemudian usaha si nasabah ini mengalami kerugian. Oke, seperti itu ya jawaban daripada pertanyaan Adik Midah. Demikian video PDD UKPT saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.